Bismillahirrahmanirrahim. Al-aslu salisu fil ghadabi, asal yang ketiga pada masalah ghadab, marah. I'lam ketahui olehmu sesungguh marah itu tungo apui yang diambilkan daripada neraka Allah yang dinyalakan, neraka allati yang masuk ke hati. Yang kutip daripada firman Allah. Jadi marah yang adalah saboh tungo apui yang gecok daripada neraka, yang suum apui neraka menusuk ke dalam jiwa. Maka cocok dengan ghadabnya tungo neraka yang karena juga masuk ke dalam jiwa. Bahkan bengihnya memang dari dalam, bukan dari luar, dari dalam jiwa. Yang nilai yang pertama. Jadi yang perlu ditupu tentang marah, bahwa marahnya adalah salah satu tungo neraka. Wa man ghalaba alaihi faqad nadha'a ila irki syaitan. Dan siapa yang dighalabah ghadab atasnya, dalam arti orang yang berat bengih, maka sungguh serupa ia kepada asal syaitan. Orang yang berat bengih, maka orangnya mirip dengan asal penciptaan syaitan. Maka sesungguhnya syaitan diciptakan daripada api. Jadi syaitan terbuat daripada api. Maka api adalah asal syaitan. Orang yang berat hat bengih berarti berat hat suum. Menyoka berat hat suum ke nurajeh lagi apui. Orang demam kemenan suum. Menaman uman lagi apui. Menan. Tapi punya suum bacut anak ikun lagi apui. Suum mendang ikun. Menyoka berat tak suum ikun lagi apui. Man orang bengih kanya menan. Suum dia nah. Ya, suum. Berarti bengihnya suum. Panas dalam. Tapi hai patih ngalah segar. Tapi panas kan. Suum. Suum di dalam jiwa yang dinamakan marah. Jadi apabila sesuatu yang ka berat tak suum, maka kepegah tu ka lagi apui. Suum yang berat tak gekun lagi apui. Marah adalah tungo apui, panas. Apabila marah yang ka keterlaluan, maka kepegah tu ka mirip ngon asal penciptaan syaitan. Hana gekun saban lagi apui. Yang perlu pegah saban lagi apui. Memirakan pemasalah man saban lagi apui. Hai pupan pu masalah. Syaitan terbuat dari api. Apinya adalah asal penciptaan syaitan. Menyertanya ka berat hat bengih sama dengan peride syaitan taban. Jadi konling ngan syaitan taboh-taboh ngan asal penciptaan. Syaitan diciptakan daripada api. Orang yang tegak bengih kasaban dengan asal penciptaan syaitan. Berudahnya ratnan. Karena apunya adalah asal penciptaan syaitan. Maka tegedi pih bengih baik sampai lagi apui. Baik sampai berat tak bengih. Bengih dalam batas yang hana berat tak. Yang menaileh. Jadi man ghalaba alaihi faqad naza'a ila irki syaitan. Siapa yang dighalabah li ghadab atasnya, maka sungguh menyerupai ia kepada asal syaitan. Maka sesungguhnya syaitan diciptakan daripada api. Berarti kedanya kalage apui. Wa kasara sijjatul ghadab minal muhimmat fid din. Dan diperusak oleh bersangatan marah daripada hal-hal penting dalam agama. Jadi marah yang keterlaluan dapat merusak
sesuatu yang penting dalam agama. Hal-hal yang penting, hal-hal yang terjaga, yang adanya rusak gara-gara bengih. Sebab kebiasaan orang yang berat bengih nyo hana sanggup le kendalikan ro. Bang keun gegap tak begah katanya. Hai nyan hanjek keun menan hareup puara reum. Nyan hanjek lagi nyan poh gap puan janjeut. Jadi mandum hanale yang berlaku agama. Barang kapuam ada hukum tak begah orang bengih, sapuh dengar li. Tuum guna. Tuum je lah miwa bahasa. Jadi yang harum hana bermeli, nyonya ke begah, maka marahnya dapat menghancurkan hal-hal penting di dalam agama karena terabaikan mandum. Hukum hanali berlaku. Jadi orang bengihnya lagi posisi orang pungo hanali tak lu hukum. Padahal orang pungo hana tak lu hukum, orang bengih mentang tak lu hukum, tapi geabaikan hukum lagi orang pungo hana tak lu hukum. Maka ji gepegah deno kasara siddatul ghadab min muhimmati fiddin. Hal-hal penting dalam agama dirusak oleh marah. Ke Nabi SAW, laisa syadidu bisur'ah, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Tidaklah orang kuat itu dengan sur'ah. Sur'ahnya semacam apakah permainan, ngucok urang tempom mak danau, ataupun memang urang mula yang kecok gap gemat baki pam ke sempom yang surah. Kan nyan urang kuat. Urang kuat kan urang yang sempom gap badanah. Pusit innamasyadidul ladzi yamliku nafsahu innal ghadab. Hanya saja orang kuat adalah orang yang sanggup menguasai, mengontrol dirinya ketika marah. Nyo yang urang kuat. Karena kan mandu urang sanggup lagi nyan. Jiut urang tega badan gelawan gajah, gelawan rimung, tetapi wate bengih kah kendali dro geli. Menyo sanggup kendali motor bak jalan tol, kecepatan pihana tinggi, motor lawan arah pihana, orang kata je. Tengah gabuk dah, motor tengah bagah, urang tengah ikoh jalan, motor je tengah mapik kena, sanggupkah tak kontrol, baru nyan urang hebat. Jadi kan urang jak bak jalan kosong, hebat tak nyan je kami motor, kan? Wate tengah nah hal lagi nyan, sanggup kontrol atau hana. Nyan yang baru kan urang hebat, menansi dino. Tah yang kan urang kuat ke ahli Nabi. Apakah urang sempom gap adana? Kan. Nyan ngajah be. Yang kan urang kuat, urang yang sanggup, kan sanggup. Sanggup mengontrol dirinya ketika marah. Bengih ka bengih, tapi han leuh lom. Han leuh yang kengkon. Nyo sehingga kadang-kadang di dalam sabuh perdakwaan untuk dikalahkan katanya oleh gap ibu bengih tu. Itu dakwah. Alasan katanya lebih unggul, gap garap dalu. Nyan gap akan dipancing suasana supaya katanya bengih. Begitu katanya ka bengih, hai kun katanya apa yang leuh dikerek namno. Kan kai emosi itu. Tak pegah li yang kengkotnya nyahinan katanya dikalahkan. Jadi katanya hanali kontrol wate tak pegah haba, maka ucapan katanya kala salah. Jadi yang akhir ji yang salah katanya. Padahal buno dasar ji tanya betul. Tapi karena gop hanali senjata, maka dikun dikerek haba ke katanya untuk memancing emosi. Ban ka emosi kala keji. Nyamanan. Jadi makanya kun Nabi orang kuat adalah orang yang sanggup mengontrol dirinya ketika marah. Dan kun Nabi SAW al-ghadabu yufsidul iman karena yufsidus sabirul asala. Marah itu dapat merusak iman. Sebagaimana diperusak oleh sabir akan madu. Sabirnya menyojamun kalih napakat buh mana un tamiroto. Nah ana un kali tapi pah un tamiroto. Karena sabirnya adalah yang geprah daripada tanaman yang pahit. Yang termasuk undungkat ali juga, tapi un tamiroto lebih cocok. Yang menahan.
Jadi ia un thamirato menyodapat so dalam madu talu madu hanali mameh madu dikalahkan oleh un thamirato. Jadi nyan kemenan ghadab dapat merusak keimanan. Sebagaimana madu dirusak oleh tanaman pit, maka menankeh keimanan dapat dirusak oleh marah. Maka katanya yang ingin menyelamatkan iman, ingin menjaga keimanan, katanya harus dapat mengontrol marah. Dan nekun Nabi SAW, ma ghadiba ahadun qattun illa asfa ala jahannam. Tidak marah seseorang sama sekali, melainkan qattu hanjit tanwin karena jika bina. Tidak marah seseorang qattu, melainkan dekat ia di atas jahannam. Jadi orang menyoka bengih nyum ka mendekati jahannam. Alasan lagi pun mentang. Karena watai bengihnya le dak hukum yang diabaikan, haram hana ada perempuan tak boleh. Sebab ka bengih yang perle lawan katanya orang yang tak bengihnya dan pabih pun yang nak keji haju. Mia tak kun dan kun pun yang dibiak dalam lidah. Butoi ka ke butoi, hana butoi ka ketan. Olehnya pola merangapu je. Ya, hanya karena ka terlalu bengih. Maka jih menyoka bengih nyan urang ka dekat kepada jahannam. Wa qala rajulun ya Rasulullah ayyu syai'in asyad, apakah sesuatu yang terlebih berat? Yang paling berat puatra. Dijawab oleh Nabi, ghadabullah, marah Allah yang paling berat. Qala, ketanyanglah, menyonyan hal yang paling berat. Fama yungkiduni min ghadabillah, maka apakah sesuatu yang dapat membebaskan lun daripada marah Allah? Pun tanya, hal yang paling berat putra yang buya dekat ranyan. Oh, ke Nabi bengih Allah. Yang paling berat. Menyamanan ke bancara alung baik ke bengih oleh Allah. Dijawab oleh Nabi, Allah taghdab, drone baik bengih ke kau. Jadi perle Allah baik bengih ke tanya, baik bengih ke kau. Yang kenyan jalan ni. Jalan menghindari daripada marah Allah, katanya baik bengih ke orang lain. Sebab menyadanya tak bengih ke kau, Allah baik bengih katanya, pu pasai. Katanya jeut. Katanya jeut tak pu bengih dra de ke orang. Orang yang tahu, orang yang makhluk Allah. Katanya jeut dia tak ada makhluk Allah. Tapi Allah baik bengih katanya. Apa pasal? Ada katanya dari pirom kameng katanya enggak bengih dah sik. Apa pasal man hanjit bengih, hanjit bengih po kameng. Man makhluknya mandum kameng Allah manalah kira-kira. Jadi ketika katanya memarahi makhluk Allah, maka wajar katanya mendapatkan marah Allah. Maka untuk menghindari baik sampai bengih Allah, maka katanya baik bengih ke kau. Nekun le tira orang agam, nekun le tira rajul bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Murni bi amalin wa aqlil. Ne perintah lun hai Rasul dengan tabah amalan wa aqlil, tapi bedit bela. Benda kan dia baca subhanallah 30 ribu kau tiuro. Thi. Tanya biasa menan ke doa galak cak doa tapi baik le tak kau kun. Nyo bagi putra ni ijazah na. Kalau ijazah nyo amalkan bengah 30 ribu cak uro 30 ribu. Oh man. Menyo 10 ribu hana je. Dua go mentang hanjut. Ya, menyo dua go hati tak ke menyo kamu 10 ribu pan hati. Rupanya jamun kan sikap lagi nyan. Jadi jawab Rasul, ya Rasulullah, ne perintah kelun sabah amalan, tapi ne pedi, baik dah buat, baik ni yuhai dah buat. Maka ne kun le Nabi alaihi salatu wasalam, la taghdab. Baik bengih. Mana nak le man? Hana baik kun tapu. Hana payah hahabah menyubengih malah haid dalam. Napu dah temana. Nya hana payah tapu api. La taghdab, baik bengih. Selesai masalah. Fa'ada, maka geulang atasnya ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miraran beberapa kali. Dianya Nabi tetap berkata la taghdab. Jadi Nabi yang nak geulang padunggo la taghdab, keurangnya tepu be.
Singkat dah lah. Nasihat paling singkat. Pubut hana panjang. Cuman baik bengih lagai. Nya menanyan dari dalil-dalil yang berkaitan dengan marah. Fa kaifa la ta'dhumu afatul ghadab wa huwa yahmilu fi dhahir 'ala darbi. Bagaimana hana rai penyakit marah. Sedangkan dianya marah dapat mempengaruhi pada zahir di atas memukul, tena italah lisan, pupayang lidah. Dalam arti yang kemekengkeun haba. Jadi ghadabnya diduk lah mati. Tetapi jihnya dapat mempengaruhi zahir ke dalam hal-hal yang hanagat. Nah yang sampai semupoh gara-gara bengih. Tu mena carut gop gara-gara bengih. Italatul lisan, mupanyang-panyang dalam mekengkeun. Yang mandum akibat daripada bengih. Maka ji daripada tatam adranyan lebih baik tatam bengih ju. Sebab tu efek ji lebih raya, lebih le. Menyo bahasa berkelam pu jarum maju baik tamang, baik fikir ke beneng. Sebab menyo jarum mana pu beneng mentang yang pun tak pegah lom. Menyo kalah dah buka pintu bacut, yang pu yang naik tebik mendu maju. Menyo marah kajut penyakit lain terjadi ke ro. Maka lebih baik marahnya yang getam. Nyan efek marah pada zahir ulwa wa fil batin, dan dipengaruhi oleh marahnya ke dalam batin katanya dia ada dendam, ingin menyiksa orangnya, nyopreh tabuh taat. Hasad, dengki, ingin orangnya baik tenang udip, nikmat yang na bajih bergada, musibah berkenang watuh ji. Idharusu, menampakkan buruk gop. Panen nak bereh jihnya. Menjaminkan kalau dah mulai pegah. Yang ini dah pegah. Ka bucau punya nak buruk gop. Wasamata. Di mana? Puan. Panen juga yang pada batin. Syamatah. Oh, syamatahnya senang musuh. Yang kan? Senang ada musibah gop. Jih syatamon nyan temena nyo awai mim dudota sama tatil ada. Artinya apabila kita nyo kena musibah maka jih senang, nyo jih kena musibah dan nyo senang. Dan azam di atas bocor rahasia. Nyan la mati ji dua. Nyo bina rahasia ji semalai mandum, tak pegah mandum, mereka dah tun-tun nyo hana tun li. Dan hatiku satri meruntuhkan sesuatu yang tertutup, yang dirahasiakan, hanali rahasia. Wal farah, dan senang dengan musibah si maghdub alih, yang kadang sabar dengan syamatah benar. Anak buah. Farah, senang dengan musibah orang yang tak bengih ke orangnya. Katanya bengih ke tira orang apabila jih kena musibah, katanya senang. Jauh rasa menan. Yang sering katanya kan. Ada kena musibah kau upah raya rakim. Yang tanda nak permusuhan katanya orangnya. Jadi mana apa pasal? Gop kena musibah tanya yang kim. Dan susah dengan kegembiraannya si maghdub alih. Menyojih musibah senang katanya. Menyojih senang susah katanya. Tak ada iblis Honda baru. Yang kena-kena laulai dia handang adai. Yang gara-gara bono ghadab dasar ji. Olehnya ka sampai ujung ka laginya. Jadi waktu ka ji senang ka katanya hana ketengun. Wa kullu wahidin min hadhil khaba'is muhlikun. Tiap-tiap satu daripada ini sifat yang buruk-buruk memandungnya sifat membinasakan. Membinasakan katanya. Temena membinasakan katanya. Senang waktu musibah go membinasakan katanya. Rencana berbocor rahasia go membinasakan katanya. Jadi memandum penyakit yang ditimbulkan oleh ghadab, nyan satu persatu daripadanya memandumnya hal-hal yang dapat membinasakan katanya. Yang jid kerelah draw tu. Sedangkan sumber jihbuno adalah ghadab. Maka jih Nabi gelarang ghadab aju. Bengih bekna aju.
Jadi ketika hana bengeh, maka penyakit-penyakit buruk lain hana timbul.